Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka, menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya. Dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dinul musafat, dan sembahyang itu merupakan tambangnya musafat. Musafat ini lebih khusus daripada munajat, karena munajat itu bisa di balik pintu, bisa munajat itu di balik tirai. Misalnya kita ada kasih pulang mungkin dalam rumah, ada, padahal pintu masih tertutup, tapi sudah munajat. Kalau musafat ini, nah ini hilangnya hijab, tidak ada lagi hijab pendinding antara kita dengan Allah pada waktu sembahyang itu. Al-munajatil khalisah minat tashwis, musafat itu artinya adalah munajat yang bersih daripada gangguan-gangguan. Wa fil hadits innal 'abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa bainahu. Seorang hamba itu bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu. Tapi kalau sudah musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi di dalam sembahyang itu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar, luas pada sembahyang itu midan-midan rahasia. Maksudnya tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita, hati terbuka dalam sembahyang itu untuk menerima kedatangan ilmu-ilmu dan ma'rifat. Dalam sembahyang itu hati kita ini sebenarnya terbuka, menadah untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashruqu fiha shawarikul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min samaratil ulum wal ma'arif, dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah daripada ilmu dan ma'rifat tadi. Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka, menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya. Dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cahaya itu memancar kepada mata, maka mata ini terpelihara daripada memandang yang diharamkan Allah. Cahaya itu memancar ke telinga, telinga terpelihara daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke tangan, tangan pun terpelihara daripada meraba, menjamah, menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke kaki, kaki pun terpelihara daripada melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cahaya itulah yang menyebabkan tubuh kita terpelihara daripada munkar. Sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Nah, iya demikian. Sembahyang itu mengakibatkan orang yang sembahyang tadi tertegah dari kemunkaran. Karena matanya sudah diberi cahaya ilmu ma'rifat, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya. Lalu terjaga. Karena ada cahaya ilmu dan ma'rifat yang memancar dari hatinya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah-faidah sembahyang yang disebutkan tadi ini khusus diberikan Allah kepada orang yang benar-benar mendirikan salat itu. Orang
yang hanya sekedar melaksanakan salat, nah, tentu tidak akan dapat faidah-faidah seperti tadi. Orang salat sembahyangnya kada paham apa yang dibacanya. Kadang-kadang berapa rakaat jumlahnya kada ingat juga. Untung mah ikut imam. Jika sorangan tuh bisa kayak apakah sembahyangnya. Untung mah ikut imam. Untung mah ikut imam. Makanya itu bila imam ini salah, di belakang tuh lalu daur. Imam ini salah. Misal imam mestinya tasahud awal. Imam berdiri di belakang tuh daur karena kada ingat juga. Kada ingat juga. Nah, jadi sembahyang yang demikian tentu kada akan mendapatkan faidah-faidah tadi. Sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, membentuk tubuh kita terpelihara daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.